Alhamdulillahillazi faraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wan nahana anil ihtilafil wal iftiraqil wat tariqil muddil. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ana bidinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil ila siratil mustaqim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang lebih pantas dikala khatib memulai sebuah pembicaraan selain ucapan tahmid sebagai bentuk pujian. Semoga Allah yang maha menatap, semoga Allah yang maha melihat menjadikan duduknya kita sebagai invest amal yang kelak bisa kita petik di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada insan pilihan junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa selaku khatib untuk senantiasa saling mengingatkan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menjalankan semua perintah Allah, dan kita berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah rahimakumullah. Masih dalam momentum suka dan bahagia. Tak terasa bangsa kita baru saja melakukan sebuah momentum yang sangat istimewa, yaitu merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Perayaan begitu megah, panggung ditata begitu mewah, tapi ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Benarkah kita sudah merdeka? Hati kita yang akan menjawab. 80 bukan angka sembarangan. Kalau kita melihat dari perspektif daur kehidupan, 80 itu usia bagaikan waktu asar. Bukan lagi anak-anak, bukan lagi orang tua, tapi sudah lansia menjelang ajal. Artinya berbagai kenikmatan harusnya sudah didapatkan. Berbagai kemakmuran, berbagai keberkahan, berbagai kesejahteraan sudah dirasakan oleh seluruh warga bangsa Indonesia, dari mulai rakyat sampai pejabat. Tapi yang terjadi hari ini, apakah yang dicita-citakan oleh founding father, oleh para pendiri bangsa ini ketika memproklamasikan negara ini merdeka, ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan, ada sebuah cita-cita sebagaimana tercantum firman Allah dalam Quran surat Saba ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika Indonesia merdeka, ada sebuah keinginan bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun, bangsa yang baik, bangsa yang subur, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, wa rabbun ghafur, dan penduduknya, warganya, masyarakatnya ada dalam ampunan Allah, ada dalam kasih sayang Allah, ada dalam lindungan Allah. Apakah itu sudah tercapai? Atau jangan-jangan sebaliknya?
Maka untuk menguji hipotesa ini, saya mengajak untuk merenungkan sebuah ungkapan dari ulama besar. Syekh Amir Shakib Arselan pernah membuat sebuah pernyataan bahwa umat Islam akan maju kalau dia menjalankan ajarannya. Sebaliknya, kalau meninggalkan ajarannya, maka tunggulah kemundurannya. Sebaliknya, agama di luar Islam, ketika ajaran agama ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kemajuan. Jadi ada dua efek domino yang ketika syariat itu ditinggalkan, bagi kita sebagai kaum muslim, itu akan menjadi sebuah kemunduran. Tapi bagi mereka di luar Islam, itu akan menjadi sebuah kemajuan. Saya akan fokus kepada agama kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, base data yang saya ingin tampilkan apa yang disampaikan oleh M. Nasir. Dia pernah mengungkapkan, pada tanggal 17 Agustus, kita ucapkan, kita sambut dengan kalimat hamdalah, kita bersyukur. Tapi ketika tanggal 18 Agustus, kita semua beristighfar. Kenapa? Karena ada nilai-nilai Islam yang lost, ada nilai-nilai Islam yang tanpa kita sadari kita sudah korbankan. Kenapa mesti beristighfar? Ternyata kalau kita mau jujur, kalau kita mau coba kaji secara teliti dan hati-hati, dari mulai elemen per elemen yang ada keterkaitan dengan ketatanegaraan kita, apa yang akan terjadi kalau lepas dari ruh Islam? Sebuah bangsa, sebuah negara dibangun oleh sistem politik, oleh sistem ekonomi, oleh sistem sosial dan budaya. Ketika kita bicara politik hari ini, apa yang terjadi? Apakah politik hari ini sudah berpihak kepada rakyat? Apakah politik hari ini sudah berpihak kepada kebenaran? Atau jangan-jangan yang terjadi politik oportunis berbagi kue-kue kekuasaan? Kenapa itu terjadi? Karena lepas dari ruh nilai Islam. Ketika bicara ekonomi, kita bangga dengan munculnya, menjamurnya berbagai trek merek syariah. Tapi bisa kita hitung berapa persen? Mana yang lebih dominan? Jangan-jangan ekonomi kapitalis. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bahkan di tengah bangsa yang tidak baik-baik saja, muncul sebuah pernyataan. Kita sebagai lembaga yang sehari-hari bergelut dengan dunia zakat, tiba-tiba muncul zakat disandingkan dengan pajak dan ingin disamaratakan. Padahal dua hal yang berbeda. Apakah kita mau diam? Apa itu artinya merdeka? Ketika bicara sosial emosional atau sosial budaya, dulu kita dikenal sebagai bangsa yang ramah. Dulu kita dikenal dengan budaya gotong royong. Hari ini tidak sedikit orang tinggal di perumahan elit, tapi dengan tetangga sendirinya aja gak kenal. Bahkan gak tahu kalau tetangganya sedang sakit. Yang terjadi adalah nilai individualistis. Padahal kalau kita bicara merdeka, merdeka bukan identik dengan panggung yang megah, merdeka bukan identik dengan ritual perayaan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membebaskan diri dari berbagai belenggu yang akan menyengsarakan kita baik dunia sampai di akhirat. Oleh sebab itu, dalam momentum yang sangat singkat ini, yuk kita mencoba merenungkan kembali. Para pendahulu kita sudah berjuang memerdekakan bangsa kita melalui perjuangan fisik. Kita tinggal merawatnya. Sebagai seorang muslim, mari kita dudukkan kemerdekaan dalam perspektif seorang muslim. Apa yang harus kita rawat? Yang pertama, kita yakini terkait konsep kehidupan kita. Kalau kita bicara konsep, kita mengenal dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang paling paripurna. Dibandingkan dengan apapun kita, tetap kita lebih istimewa. Selain itu, baginda Rasul memberikan sebuah sinyalemen. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa kita begitu terlahir ke alam dunia membawa sebuah potensi apa yang namanya fitrah. Suci, bersih. Tapi jangan sampai terakhir saja. Ketika kita kembali kepada Allah, mau tidak mau kita pun harus membawa potensi fitrah itu. Jadi jangan sampai lahir dalam keadaan suci, ketika meninggal kita bergelimang dengan dosa. Tapi yang bagus adalah ketika lahir dengan kondisi suci, ketika pulang pun kita harus dalam kondisi suci. Makanya ada syariat talqin. Tapi ternyata hadirin sidang Jumat undangan Allah, untuk tetap on the track dalam kondisi fitrah, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, selalu ada dua. Kanan, kiri, baik, buruk. Dan kita diberi kewenangan untuk memilih. Maka yang kedua, bagaimana agar fitrah itu tetap on the track. Tetap dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kita juga harus waspada terkait dengan bawaan diri kita. Dalam ilmu mantik ada sebuah ungkapan, al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi yang membedakan kita dengan binatang adalah terletak dari pola pikirnya. Jadi kalau udah ada kumandang azan, kenapa kita langsung memenuhi panggilan adzan untuk salat? Karena kita dibekali oleh daya pikir. Ayam, kambing. Apakah pernah ketika azan langsung ke masjid? Gak pernah ada. Kenapa? Karena dia tidak punya modal daya pikir. Dan ternyata sifat-sifat kebinatangan itu yang kadangkala mendominasi kita sehingga kita keluar dari fitrah. Sehingga keluar dari rel. Bahkan ada sebuah ungkapan yang lebih tendensius lagi. Dahaban nas wabaqiyan nas. Nas kalau disebut satu kali itu manusia. Tapi ketika disebut nas itu biasa diartikan kirdun atau kera. Dahaban nas telah hilang sifat kemanusiaannya. Wabaqiyan nas yang ada adalah sifat keranya. Jangan-jangan dalam diri kita juga ada potensi-potensi itu. Kita lihat bagaimana kera. Ketika kita datang ke Rangunan, ketika datang ke kebun binatang, kita acungkan pisang. Gak diberi, dia mencibir. Diberi, dia menghina. Itulah potensi. Manusia juga kadang ada seperti itu. Sudah dapat pisang satu, ada lagi yang bawa pisang. Apakah dia mau berbagi? Tidak. Manusia juga tidak sedikit yang ketika sudah hartanya banyak, di mana-mana uangnya berjuta-juta, tapi tetap merasa kurang. Kenapa? Sifat kebinatangannya, kerakusannya itu yang kadangkala tidak bisa dibentengi. Oleh sebab itu, momentum merdeka jadikan sebagai sebuah renungan. Bukan hanya merdeka dalam arti fisik, tapi bagaimana kita bisa mengalahkan penjajahan yang ada dalam diri kita sendiri. Salah satunya adalah potensi kebinatangan. Dan mari kita ingatkan bahwa kita berasal dari Allah dalam kondisi fitrah, dan Allah berikan dengan kesempurnaan agar kita tetap dalam kondisi on the track dalam fitrah tersebut. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahillazi domina sya'adata fid dunya wal akhirah. Liman amana wa amila amalan solihan. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah rahimakumullah. Merawat kemerdekaan adalah sebuah hal yang tidak mudah.
tapi mau tidak mau harus kita lakukan. Minimal, kalaupun tidak bisa secara institusi, lakukan secara diri pribadi. Tadi di awal khatib menyampaikan 2 keyword, 2 kata kunci. Yang pertama adalah yakini terkait dengan konsep filosofi manusia yang Allah ciptakan dalam kondisi sempurna dan diberi potensi fitrah atau dalam kondisi suci. Yang kedua, waspadai bahaya potensi sifat kehayawanatan yang melekat pada diri kita. Maka dalam khutbah yang kedua ini ada 2 resep yang ingin khatib sampaikan. Yang pertama, ingatkan kembali bahwa Allah menciptakan kita tiada lain dan tiada bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan semua ritual, semua aktivitas, semua gerak kita dari mulai mengayunkan tangan, dari mulai melangkahkan kaki, niatkan untuk ibadah. Dari mulai kita membuka mata sampai menutup mata kembali, dalam Islam tidak ada yang mubazir. Semuanya harus bernilai ibadah. Maka pantas kalau Sayyidina Ali mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Yang kedua, ada sebuah filosofi. Kalau kita menghadap timur, maka mau tidak mau kita akan membelakangi barat. Hari ini kita dihadapkan kepada sebuah fenomena. Kita agak susah untuk menjadi orang benar. Kenapa? Karena sistem sudah dirasuki dengan berbagai kecurangan dan segala macamnya. Apa yang bisa kita lakukan? Filosofi itulah. Ketika kita tidak bisa mengubah sistem yang rusak, maka minimal sibukkan diri kita dalam sistem-sistem yang baik. Ketika kita sibuk dengan kegiatan yang positif, ketika kita sibuk dengan amal soleh, maka dengan sendirian sistem yang rusak akan tertinggalkan, amal yang salah akan tertinggalkan. Kenapa? Kita punya keterbatasan. Untuk mengubah kita agak susah, tapi minimal kita bertahan. Kita tidak terpengaruh. Kita sibukkan diri kita dalam kegiatan yang positif, kita sibukkan diri kita dengan amal soleh, insya Allah hal-hal yang negatif dengan sendirinya tertinggalkan. Hal-hal sistem yang tidak baik yang sudah rusak dengan sendirinya insya Allah tidak akan pernah mencederai kita. Itulah hadirin yang dirahmati Allah yang bisa khatib sampaikan pada khutbah Jumat yang sangat singkat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabil khusus bagi khatib pribadi, umumnya bagi ihwatul iman semuanya. Dan mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa dan yakini bahwa doa kita pasti akan Allah ijabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lamani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udal jaddi minkal jad. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.